Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berpindah di hadis yang ke-46. Hadis tentang larangan membuat gambar bernyawa. Hadis ini diriwayatkan dari sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, Man adallu wa man adlamu mimman dhahaba yahluku ka khalqi. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud untuk menciptakan seperti ciptaanku? Fal yakhluqu dzarratan aw liyahluqu habbatan aw sya'iratan. Hendaknya dia menciptakan dzarrah, yaitu semut kecil, atau hendaknya mereka menciptakan sebutir biji tanaman atau biji gandum. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Jadi secara secara penerimaan hadis dengan derajat tertinggi, karena Abu Hurairah mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, kata sami'tun nabiyya dalam penerimaan hadis adalah lafaz yang tertinggi. Dan hadis ini secara derajat hadis pun derajat kesahihan yang tertinggi, hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini nomor 7559 dalam sahihnya, dan lafaz ini milik Imam Bukhari, dan Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya nomor 2111. Dari hadis yang mulia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengeluarkan 3 pelajaran penting ya. 3 pelajaran yang keluar dari hadis yang ringkas, tapi Masya Allah maknanya sangat padat sekali. Pelajaran yang pertama, membuat gambar makhluk bernyawa merupakan kemaksiatan. Membuat gambar makhluk bernyawa merupakan kemaksiatan. Membuat gambar makhluk bernyawa merupakan kemaksiatan. Pelajaran yang pertama ini terambil dari potongan awal hadis, yakhluqu ka khalqi. Siapa orang yang azlam, lebih zalim, mimman dhahaba itu artinya arada, jadi siapa yang berkeinginan untuk menciptakan seperti ciptaanku. Perhatikan kata azlama, siapa yang lebih zalim, kata Allah. Zalim secara bahasa itu adalah wad'u syai'i fi ghairi maudi'ihi al-mukhtassi bihi. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang tepat. Itu zalim secara bahasa ya. Wad'u syai'i fi ghairi maudi'ihil mukhtassi bihi. Meletakkan sesuatu bukan di tempat yang khusus, yang tepat. Zalim secara umum terbagi 2. Kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dan kezaliman terhadap hak hamba. Zalim itu ada 2. Ada zalim terhadap hak Allah, dan yang kedua zalim kepada hak hamba. Zalim terhadap hak Allah maksudnya adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kezaliman. Jadi maksiatnya hamba kepada Allah, maka itu adalah kezaliman. Kalau kita tarik dalam konteks hadis ini, seorang yang menggambar makhluk bernyawa itu zalim. Siapa yang lebih zalim mimman membuat makhluk seperti makhlukku. Ini merupakan kezaliman, artinya itu adalah kemaksiatan. Seorang yang membuat gambar bernyawa maka merupakan kemaksiatan karena ada unsur menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menandingi ciptaan Allah. Padahal kita tahu yang mampu menciptakan makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Az-Zumar pada ayat yang ke-62,
Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulla syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha memelihara, Maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu para jemaah rahimani wa rahimakumullah, hamba yang menciptakan sesuatu yang mirip dalam bentuknya, dalam rupanya dengan ciptaan Allah, baik itu gambar yang memiliki bayangan 3 dimensi seperti patung, berhala, pokoknya punya bayangan 3 dimensi, atau yang tidak memiliki bayangan seperti lukisan, ya, maka itu semuanya adalah kezaliman, artinya kemaksiatan, dosa, adalah dosa. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kenapa menggambar makhluk bernyawa itu maksiat? Kata beliau dalam syarah Nawawi, ya. Jadi Imam Nawawi punya syarah namanya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Cuman kitab ini, kitab syarah Muslim ini punya banyak nama, ya. Sebagian orang menyebut dengan Syarhun Nawawi. Ada yang mengatakan dengan Syarhul Muslim, karena memang syarah Muslimnya Imam Nawawi. Kemudian ada yang menyebut dengan Syarhun Nawawi ala Muslim. Intinya kitabnya satu itu, yaitu kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim bin Hajjaj, punya Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan haramun syadidun tahrimi wa huwa minal kabair, menggambar syadidun, ada haramun syadidut tahrim, adalah haram yang sangat. Jadi menggambar bernyawa, menggambar binatang itu haramnya haram yang sangat haram. Wa huwa minal kabair, dan dia termasuk dosa besar. Kenapa? Li'annahu mutawa'adun alaihi bihadal wa'idi syadidil mazkuri fil ahadith. Karena dikatakan karena dia ini diancam dengan ancaman yang keras dalam hadis ini. Wa sawa'un sana'ahu bima yuntahanu au bi ghairi fasana'tuhu haraman bi kulli hal li'anna fihi madahatan li khalqillah. Baik itu menggambarnya dengan niat dihinakan atau tidak, itu semuanya diharamkan. Kenapa diharamkan? Li'anna fihi mudahatan li khalqillah. Ini alasannya. Karena ada unsur menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hadis yang tadi itu kesalahannya adalah mengambil kewenangan, adalah berani menandingi seperti yang Allah lakukan. Tapi ini kezaliman yang pertama, ya, kezaliman antara hamba dengan Allah. Hamba mendolimi hak Allah, salah satunya adalah menggambar makhluk bernyawa. Adapun zalim yang kedua adalah zalim terhadap hak hamba, yaitu kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap hamba yang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, mazlimatun, barang siapa yang dia memiliki kezaliman li akhihi, kepada saudaranya, falyastahlalhu minha, maka hendaknya dia minta dihalalkan. Dan zalim kepada manusia itu banyak. Mengambil harta zalim, ghibah zalim, mencela zalim, memukul zalim, membunuh zalim. Semua yang maksiat kepada orang lain namanya kezaliman. Jadi umum. Cuma yang jadi bahasan kita adalah kezaliman hamba kepada Allah. Salah satunya adalah menggambar-gambar yang bernyawa. Tapi pelajaran yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah larangan membuat gambar makhluk bernyawa. Larangan membuat gambar makhluk bernyawa. Larangan membuat gambar makhluk bernyawa. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis yang terakhir, karena hadisnya pendek, hanya dibagi dalam 2 bagian. Ini bagian terakhirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi itu, falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw sa'iratan. Hendaknya dia menciptakan zarrah, semut yang kecil, atau dia menciptakan sebutir biji tanaman atau biji gandum. Apa maksudnya, ya? Jadi apakah ini adalah perintah
atau apa begitu. Kita akan mendapatkan keterangan tentang hal ini di riwayat yang lain yang menunjukkan kalimat falyakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw sa'iratan. Kalimat ini bukan untuk perintah, tetapi untuk mengingkari dan melemahkan orang yang akan membuat makhluk bernyawa. Disebutkan di riwayat yang lainnya dengan lafaz wa man azlamu mimman arada ay yakhluqu mithla khalqi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang berkeinginan untuk menciptakan seperti ciptaanku. Falyakhluqu dzarratan aw habbatan. Hendaknya dia menciptakan semut yang kecil atau biji. Wa qala Yahya marratan. Kemudian Yahya perawi di sini mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa man. Nabi mengatakan siapa yang mampu menciptakan makhluk yang bernyawa. Sehingga kalimat itu bukan perintah tapi untuk melemahkan. Dan kalau kita tahu ya, di biji saja, habbah itu, biji itu kalau kita teliti ya, dia itu sudah mengandung unsur makhluk. Jadi biji itu nanti kalau dipecah, ada yang bagian jadi batang, jadi akar, jadi calon buah, daun, itu sudah ada komponen itu di biji. Sehingga ketika ditanam tumbuh dia. Jadi hanya sekedar biji itu kompleks, mengandung unsur-unsur makhluk yang akan tumbuh setelah itu. Artinya kalau biji yang kecil aja dengan kompleksitas seperti itu orang tidak mampu, apalagi buat makhluk yang besar. Yang jelas kalimat falyakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw sa'iratan bukan perintah tapi untuk mengingkari kelemahan. Orang nggak akan mampu membuat makhluk yang bernyawa. Dan ini menunjukkan larangan membuat gambar makhluk bernyawa. Para malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar bernyawanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada gambar bernyawanya. Malaikat yang dimaksudkan adalah malaikat rahmat. Malaikat kan banyak. Adapun malaikat hafadzah, kalau antum masih ingat, malaikat yang menjaga di depan, yang menjaga di belakang, malaikat yang mencatat kebaikan di kanan dan yang di kiri keburukan, itu tetap masuk. Jadi jangan berpikir kalau rumahnya ada gambar, nggak ada malaikat, aman. Nggak juga gitu loh. Tetap dosa dicatat, kebaikan dicatat. Jadi yang tidak bisa masuk hanyalah malaikat rahmat, malaikat yang membawa rahmat. Taib, orang yang menggambar makhluk bernyawa akan ditarik ke neraka. Jadi ketika disirat maka akan keluar kalalib, dan salah satu yang disasar oleh kalalib itu adalah para penggambar makhluk bernyawa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, takhruju, akan keluar leher dari neraka pada hari kiamat. Lahu ainani tubsirani. Leher itu punya dua mata yang bisa melihat. Wa udhunani tasma'ani. Dia punya dua telinga yang bisa mendengar. Wa lisanun yantik. Dan dia punya mulut yang bisa bicara. Jadi keluar leher, ada mata, ada telinga, ada mulutnya. Yaqulu, maka leher itu mengatakan, inni wukiltu bi thalathin. Aku diperintahkan untuk menarik 3 orang. Siapa mereka? Bikulli jabbarin anidin. Setiap orang-orang yang sombong dan keras kepala. Wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa bitaswirin. Dan aku diperintahkan menarik orang-orang yang dulu biasa membuat gambar makhluk bernyawa. Jadi sejak di sirat sudah ketarik ya. Orang yang menggambar makhluk yang bernyawa ketika masuk ke dalam neraka, kan ketarik jatuh ya, masuk dalam neraka, maka dia akan terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang ekstra berat sampai dia mampu menghidupkan apa yang diciptakan. Kata Nabi SAW, inna ashaba hadhihi suwari. Sesungguhnya pemilik gambar-gambar bernyawa ini yu'adzabuna yaumal qiyamah. Akan yu'adzabun, ini pakai tasdid ya. Jadi sighah mubalaghah. Yu'adzabun,
bukan hanya yu'adzabun, dia akan diazab pada hari kiamat. Wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang engkau telah ciptakan. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya azab yang paling berat pada hari kiamat adalah al-musawwirun, penggambar makhluk bernyawa, karena dia berani menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaan. Orang yang menggambar makhluk bernyawa, dia akan terus disiksa sampai kapan tadi? Sampai dia bisa menghidupkan. Padahal dia bisa apa enggak? Tidak bisa. Berarti dia akan disiksa terus di dalam neraka. Jadi ancamannya berat sekali. Jadi larangan menggambar makhluk yang bernyawa. Tapi kemudian poin yang terakhir, yang ketiga, diperbolehkan membuat gambar makhluk yang tidak bernyawa. Diperbolehkan membuat gambar makhluk yang tidak bernyawa. Diperbolehkan membuat gambar. Ini keterangannya agak panjang ya. Kita murajaah dulu, hanya 3 faidah yang bisa kita keluarkan, tapi Masya Allah, gambar makhluk bernyawa, baik yang 3 dimensi maupun yang 2 dimensi. Yang ketiga, diperbolehkan membuat gambar makhluk yang tidak bernyawa. Baik. Jika seorang ingin menggambar, hendaknya dia menggambar makhluk yang tidak bernyawa. Ya, kadang-kadang orang ada kebutuhan menggambar, maka boleh menggambar, yang penting tidak makhluk yang bernyawa. Disebutkan dalam hadis dari Sa'id bin Abil Hasan rahimallahu ta'ala, dia mengatakan, hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari, kuntu inda bani Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku pernah berada di sisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Idh atahu rajulun. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang kepada Abdullah bin Abbas. Faqala, dia mengatakan, ya Aba Abbasin, wahai Abu Abbas, inni insanun, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Innama ma'isyati min sa'nati yadi, sesungguhnya ma'isyahku, penghasilanku, pekerjaanku dari hasil karya tanganku. Jadi ini pelukis. Wa inni asna'u hadhihi tasawir, pekerjaanku ya membuat gambar-gambar. Dari situlah aku makan. Faqala Ibnu Abbasin, maka Ibnu Abbas mengatakan, la uhadditsuka illa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku tidak menyampaikan kepadamu kecuali hadis yang dulu pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Sami'tuhu yaqulu. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara suratan, barang siapa yang menggambar sebuah gambar, artinya gambar bernyawa, fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfuha fiha ruha. Allah akan mengadabnya pada hari kiamat sampai dia bisa meniupkan ruh di gambar itu. Wa laisa binafihin fiha abadan, padahal dia tidak pernah bisa memberikan ruh itu selama-lamanya. Artinya dia akan disiksa dalam neraka selama-lamanya. Farabba rajulu rabwatan syadidatan safra wajhu. Jadi mendengar hadis ini, orang itu berubah wajahnya jadi kuning pucat gitu ya. Ternyata ancamannya berat juga. Faqala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, waihaka, celaka engkau. In abaita, kalau engkau tidak mau, artinya kau tetap masih mau menggambar, illa antasna'a fa'alaika bihadza syajari kulli syai'in laisa fihi ruh. Kalau engkau masih mau menggambar, silakan gambar pohon atau sesuatu yang tidak ada ruhnya. Jadi boleh gambar, yang tidak boleh adalah gambar bernyawa. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu' Fatawa? Kata beliau, fayajuzu taswiru surati syajarah, diperbolehkan menggambar pohon, wal ma'adin, dan benda-benda logam, fit thiyabi wal khintani wa nahwi dzalik, di siap ya, di baju ya, jadi baju bergambar, kemudian khintan, dinding, wa nahwi dzalik, dan juga yang semisalnya. Jadi kalau gambar tidak bernyawa maka diperbolehkan. Jadi larangannya itu bukan larangan menggambar,
tapi larangan menggambar makhluk yang bernyawa. Apabila menggambar makhluk bernyawa, kalau yang tidak bernyawa kan sepakat ya, boleh gitu ya. Tapi tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, tidak ada jari, ini pun diperbolehkan. Sebagaimana fatwa dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa war Rasail, kata beliau, innahu idza lam takunis suratu wadihatun, apabila gambarnya itu tidak jelas, maksudnya laisa fiha ainun, gambar tapi nggak ada matanya, au anfun, nggak ada hidungnya, au famun, atau nggak ada mulutnya, wala asabi'u, dan tidak ada jari jemarinya, fahadihi laisat suratan kamilatan, maka itu bukan gambar yang sempurna, wala mudahiyata li khalqillahi azza wa jalla, dan tidak dianggap menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua yang boleh, menggambar makhluk yang tidak bernyawa boleh, menggambar makhluk yang bernyawa yang tidak ada wajah dan jarinya pun boleh ya, boleh. Boleh yang ketiga, ini boleh yang ketiga ya. Diperbolehkan bagi anak perempuan yang belum balik bermain dengan boneka yang wajahnya tidak detail. Ini bukan poin ya, ini perincian gitu ya. Diperbolehkan bagi anak perempuan yang belum balik bermain boneka yang wajahnya tidak detail. Maksudnya tidak ada mata, tidak ada mulut, tidak ada jari jemari. Boleh, anak perempuan ya, jadi bukan anak laki-laki dan belum balik ya. Jadi kalau perempuan dewasa punya boneka raksasa ya nggak boleh ya. Mana dalilnya? Kan makhluk bernyawa itu kan ini 3 dimensi kan, boneka ya. Dalilnya adalah kejadian yang terjadi pada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Kita tahu ya, Ibunda Aisyah dinikahi Nabi usia berapa? 6 tahun SD ya. Kemudian berumah tangga dengan Nabi usia 9. Baik, ada kisah ya, karena masih anak-anak, masih belum balik. Kata beliau, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk au Khaybar. Suatu hari Nabi ini pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Perang Tabuk itu tahun 9 Hijriah. Perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Ya, jadi sekitar itulah tahun 7 atau tahun 9 Hijriah. Nabi pulang dari perang Khaybar dan perang Tabuk, wa fi sahwatihi sitrun, fahab, ada angin bertiup sehingga tersingkaplah sitarnya. Jadi tersingkap tirai rumah atau kamar Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Wa an banatin li Aisyata lu'ab, dan di balik tirai itu ada boneka-bonekanya Ibunda Aisyah. Karena masih kecil ya, masih usia 6 tahun atau 9 tahun. Intinya masih punya boneka kecil. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Mahadza ya Aisyah?" Ini apa wahai Aisyah? Qalat, kata Ibunda Aisyah, "Banati." Banati itu anak perempuanku sebenarnya, tapi maksudnya bonekaku gitu. Banati ini adalah boneka-bonekaku. Wara'a bainahunna farsan lahu janahani min riqain. Di antara bonekanya Ibunda Aisyah, jadi banyak bonekanya. Yang tengah itu ada boneka farsan, kuda yang memiliki 2 sayap. Dan sayapnya dari kain yang tipis. Jadi ada boneka kuda bersayap 2. Faqala ma hadzal ladzi ara wastahunna. Apa yang aku lihat yang tengah itu, kata Rasulullah. Qalat farsun. Ini adalah kuda. Ma hadzal ladzi alaihi. Apa yang di kiri kanannya itu? Kata Ibunda Aisyah, janahani, sayap. Maka beliau mengatakan, farsun lahu janahan. Masa ada kuda punya sayap gitu. Kata beliau, kata Ibunda Aisyah, amma sami'ta anna li Sulaimana khailan laha ajnihatun. Apakah belum sampai kepadamu Nabi Sulaiman itu punya kuda bersayap? Begitu kata Ibunda Aisyah. Faqalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan, fadhahika hatta ra'aitu nawajidahu. Maka aku melihat beliau ketawa ya, Nabi ketawa dan sampai terlihat gigi geraham beliau.
Nah, di sini adalah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Abu Dawud nomor 4932. Kata saya Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ya, bonekanya Ibunda Aisyah itu kayak apa sih? Kata beliau, ammal ladzi la yujadu fihi takhtitun kamilun. Adapun boneka yang bentuknya tidak sempurna, wa innama yujadu fihi syai'un minal a'dha'i, yang hanya berbentuk tubuh wa ra'si dan juga kepala, walakin la tatabayyana fihi al-khilqatu, dan tidak ada detail dari makhluk bernyawanya, artinya nggak ada mata, hidung, telinga, mulut dan juga tangan tadi. Fahada la syakka fi jawazihi, maka tidak ada keraguan boneka seperti ini boleh. Wa annahu min jinsil banatil lati kanat Aisyatu radhiyallahu anha tal'abu bihinna, dan itulah sifat dari bonekanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi boneka itu boleh kalau tidak ada wajahnya. Jadi kalau antum punya anak perempuan minta boneka boleh. Boneka makhluk bernyawa boleh, tapi dengan catatan wajahnya dihilangkan. Jadi matanya nggak ada, mulutnya nggak ada, tangannya jari jemarinya nggak ada, boleh. Nah, tapi kalau sifat itu ada, jadinya makhluk bernyawa, itu nggak boleh. Taib. Jadi kita hitung lagi, yang boleh menggambar makhluk tidak bernyawa, yang boleh adalah menggambar makhluk bernyawa yang tidak detail, yang ketiga boleh boleh bermain boneka yang wajahnya tidak detail. Ini khusus bagi wanita. Jadi nggak boleh anak laki-laki. Anak laki-laki jangan boneka, truk aja. Truk yang gede-gede itu. Jadi, tapi kalau truknya ada matanya, waduh sama aja. Jangan ya. Jadi tetap nggak boleh ada wajahnya. Tapi sekarang boleh yang keempat. Ada yang keempat yang boleh diperbolehkan menggunakan kain yang bergambar makhluk bernyawa jika sudah dipotong dan untuk dihinakan. Diperbolehkan menggunakan kain yang bernyawa, kain bergambar makhluk bernyawa jika sudah dipotong dan dihinakan. Ini adalah misalnya ya untuk karpet, untuk bantal, untuk keset ya. Tapi syaratnya dua, pertama dipotong, yang kedua untuk dihinakan, untuk diinjak-injak gitu ya. Baik. Ini pendapatnya para sahabat dan tabi'in yang Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan pendapat yang mu'tamad yang dijadikan landasan di mazhab Hanabilah. Taib, dilihatkan dalam sebuah hadis ya. Mana dalil dalam masalah ini? Jadi bolehnya gambar bernyawa tapi dengan cara dipotong dan dihinakan. Kata Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, "Ataitu Aisyah." Aku mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, faqultu. Aku mengatakan, "Inna hada yukhbiruni." Sesungguhnya seorang telah memberitahukanku, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Tadkhulul malaikatu raja fi ghazwati." Suatu ketika Nabi keluar untuk berperang. Fa akhadtu namaton, kain sekitar di pintu. Jadi gorden pintu lah begitu. Sederhananya ya, ada gambarnya tadi. Falamma qadima, ketika beliau pulang dari perang, sudah datang dari perang, fara'an nama, dan beliau melihat ke korden, dan aku melihat beliau wajahnya ini nggak suka dengan korden, pun akhirnya robek atau terpotong. Jadi ditarik sampai robek atau terpotong. Waqala, dan mengatakan, innallaha lam ya'murna an naqsuwal hijarata wattin. Sesungguhnya kami ini tidak diperintahkan oleh Allah untuk memberi baju hijarah, yaitu batu ya, memberi pakaian kepada batu, wattin, dan juga dinding. Jadi Rasulullah itu nggak suka kalau dinding dan batu itu diberi pakaian, diberi penutup begitu, maksudnya begitu.
Faqalat, maka beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, faqatta'na minhu wisadataini, aku lifan, dan aku memasukkan sabut di dalamnya, falam ya'ib dzalika alayya, dan Rasulullah pun tidak mencela perbuatanku. Yang menjadi dalil dalam hadis ini adalah Ibunda Aisyah itu memasang tirai ada gambar bernyawanya, kemudian dipotong jadi bantal, dan Rasulullah tidak melarangnya. Setelah jadi bantal tidak melarang. Maka ini menjadi dalil tentang kalau gambar bernyawa itu sudah dibelah, dipotong dan dihinakan, jadi karpet, jadi keset, jadi bantal, jadi serbet ya, dan teman-temannya lah ya, pokoknya hina gitu ya. Tapi dipotong dulu, maka itu tidak mengapa. Taib, sebagai tambahan faedah ya, perhatikan lafaz gini nih, ada yang unik di hadis ini ya. Kata Nabi, innallaha lam ya'murna an naksuwal hijarata watin. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk naksua, untuk memberi baju kepada hijarah, batu dan juga dinding. Para ulama membahas apa maksudnya. Maksudnya adalah dimakruhkan, selain faedah gambar ya. Ini kalau gambar sudah selesai pembahasannya. Kalau gambar selama dipotong, dihinakan boleh. Yang kita bahas itu kok Nabi itu alasannya narik korden tadi itu bukan hanya masalah gambarnya, tapi juga masalah membajui dinding gitu loh. Mengasih kain ke dinding, itu jadi pembahasan para ulama. Maksudnya adalah dimakruhkan menutupi dinding dengan kain. Kenapa? Karena ini termasuk hulu berlebih-lebihan dan menyerupai kiswah Baitullah. Karena pada asalnya tidak boleh dikasih rumah, dikasih baju, kasih penutup kecuali hanya Baitullah saja. Yang lainnya nggak boleh. Datangkan perkataan Imam An-Nawawi, fastadallu bihi ala annahu yumna'u min satril khintani. Para ulama berdalil dengan hadis ini terlarangnya menutupi khintan, dinding, wa tanjidil buyuti, dan juga rumah ya, bithiyabi, dengan pakaian, wa huwa mamnu'u karahati, wa huwa man'u karahati, wa huwa man'u karahati tanzihi litahrim. Itu adalah perkara yang mamnu, makruh, tidak sampai haram. Jadi kalau menutup dinding itu makruh. Wa huwa hadza huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih. Intinya ada pelajaran lain selain masalah gambar bernyawa, yaitu makruh seorang menutupi tembok dengan kain, Taib, yang terakhir ya, gimana dengan foto? Bagaimana dengan foto? Foto merupakan bayangan dari makhluk bernyawa. Para ulama berbeda pendapat tentang foto. Sebagian ulama bernyawa, ya, gambar bernyawa, jadi tidak boleh. Foto ini bukan menggambar, tapi hanya menyimpan bayangan. Dan ijma para ulama bolehnya gambar di cermin. Jadi kalau kita bercermin, itu gambar kita di situ tuh boleh. Gambar ini boleh, ijma mereka. Nah, foto ini yang jadi khilaf ya, apakah masuk menggambar makhluk bernyawa sehingga terlarang, atau foto itu masuk kita ini cuma nyermin loh, ngambil gambarnya makhluk, kita nggak gambar, cuma ngambil gambarnya makhluk bernyawa gitu. Jadi khilaf. Intinya ada yang membolehkan dengan alasan tadi, ini hanya ngambil gambar, bukan menggambar. Ada yang melarang, ya itu bagian dari menggambar gitu. Karena juga namanya taswir, surah gitu, menggambar atau gambar. Maka pendapat yang lebih berhati-hati ya dalam dua masalah ini, foto itu boleh jika diperlukan dan darurat. Karena ada khilaf ya. Seperti misalnya foto identitas. Ya kalau identitasnya nggak ada kan bahaya. Ya ngakunya laki-laki, ternyata perempuan, maksudnya ini atau sebaliknya ya. Jadi perlu ada identitas.